Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan melanjutkan materi genetika mengenai perbaikan DNA atau DNA repair. Di minggu sebelumnya kita sudah berdiskusi bersama mengenai replikasi DNA, transkripsi, hingga translasi. Nah, kita ingat kembali pada proses replikasi DNA ini kan berlangsung relatif sangat cepat ya. Tapi walaupun cepat, tapi ketepatannya ini cukup tinggi. Nah, kalau misalkan diumpamakan ya, dengan seorang sekretaris ini hanya memiliki tingkat kesalahan 1 huruf di antara 1 miliar huruf yang dia ketik. Jadi tingkat ketepatannya tinggi ya untuk replikasi DNA. Kenapa? Karena adanya sistem proofreading di tingkat seluler. Karena itulah perlu adanya sistem ini ya. Nah, perubahan tautomerik ini pada gambar di samping ya. Jadi ada berpindahnya atom hidrogen di dalam satu molekul, sehingga merubah karakter bentuk isomer dari molekul tersebut ya. Jadi berpindahnya satu atom hidrogen saja sudah merubah karakter dan bentuk isomer dari molekul tersebut. Nah, perubahan tautomerik ini dapat memungkinkan C ya berpasangan dengan A. Sitosin ini berpasangan dengan adenin daripada dengan guanin. Nah, bentuk tautomerik ini terdapat pada 1 di antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 5 molekul basa. Nah, siapa sih yang berperan dalam proofreading dan editing DNA? Yang berperan di sini adalah DNA polimerase yang merupakan garda terdepan sistem proofreading saat replikasi berlangsung ya. Selain melakukan replikasi, DNA polimerase juga berfungsi untuk mengecek dan mengedit DNA yang salah. Nah, ini diketahui ini dari berbagai macam penelitian ya terhadap berbagai macam DNA polimerase pada bakteri dan juga virus. Nah, seperti halnya kalian ketika mengetik atau mentranslate bahasa, nah diperlukan proofreading agar hasilnya ini ketepatannya tinggi. Ya, lihat di gambar di samping ini salah satu contoh ya ketika ada bentuk tautomerik langka dari sitosin ya. Nah, ini justru dia berpasangan dengan adenin. Nah, perubahan ini akan merusak pasangan basa dari A kan ya. Nah, oleh karena itu C ini nantinya itu akan delete gitu ya, diperbaiki ya. Di sini ada aktivitas eksonuklease dari ujung 3 aksen ke 5 aksen yang menempel ke DNA polimerase ini akan membuang ujung C-nya ya, ujung C tadi. Nah, DNA polimerase ini kemudian akan melanjutkan elongasi ya dengan menambahkan nukleotida baru ke ujung 3 aksen dengan pasangan yang tepat. Jadi kalau adenin ya dengan timin gitu ya, bukan dengan sitosin. Nah, ini salah satu contoh bentuk perbaikan ya atau proofreading DNA. Nah, DNA ini rentan juga mengalami yang namanya kerusakan ya. Jadi DNA sebagai materi genetik itu selalu mengalami ya berbagai macam reaksi kimia dan melakukan pengkopian ya. Perubahan struktur DNA yang kita kenal dengan mutasi ini dapat
terjadi saat proses replikasi DNA. Nah, untuk menstabilkan hal tersebut, DNA ini mempunyai kemampuan untuk memperbaiki, repair ya, kesalahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Kalau mutasi DNA-nya cukup banyak dan DNA ini tidak sempat memperbaiki dirinya, maka akan terjadi kelainan ekspresi genetik, bahkan menyebabkan terjadinya penyakit genetik ya. Nah, DNA repair juga ini merupakan suatu mekanisme perbaikan DNA ya yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai macam paparan ya. Misalkan paparan sinar UV, radiasi pengion ya, paparan bahan-bahan kimia, atau bahkan terjadinya kesalahan replikasi maupun sesuatu saat metabolisme seluler berlangsung ini juga memungkinkan terjadinya kerusakan dari DNA. Nah, bagaimana kerusakan DNA itu kemudian diperbaiki? Ini yang akan kita bahas ya. Ya, mengingatkan kembali bahwasanya perbaikan DNA ini merujuk pada sekumpulan proses mengenali ya dan membenahi kerusakan pada molekul DNA yang berlangsung di dalam sel. Jadi di dalam sel manusia, aktivitas metabolisme normal ataupun faktor lingkungan seperti sinar UV tadi ya atau pancaran radiasi ini juga mampu menyebabkan kerusakan DNA. Nah, kerusakan ini bisa mencapai 1 juta molekul per sel per hari. Banyak juga kan? Nah, banyak kerusakan ini merupakan kerusakan struktural pada molekul DNA, sehingga ini bisa mengubah ataupun menghilangkan kemampuan dari transkripsi gennya. Nah, ketika pembenahan normal ini gagal gitu ya, apoptosis sel tidak terjadi, kematian sel tidak terjadi, maka memungkinkan untuk terjadinya kerusakan DNA secara permanen. DNA ini substansi yang cukup unik ya, dia punya ketahanan yang tinggi gitu, bukan substansi yang lemah, karena dilengkapi dengan mekanisme tadi, mekanisme perbaikan DNA. Nah, terjadinya ini pada fase tertentu pada siklus sel. Kita ingat kembali mengenai siklus sel ya, ini bisa dilihat di gambar. Nah, bisa dilihat di gambar ya, ini siklus sel. Pada fase G1, ya ini terdapat checkpoint ya, suatu tempat di mana susunan DNA ini akan dikoreksi dengan sangat teliti. Nah, disinilah kalau ada kesalahan pada DNA tersebut, sel ini punya dua pilihan, ya. Yang pertama, kesalahan ini akan diperbaiki dengan mengaktifkan DNA repair, perbaikan DNA, ya. Tapi kalau misalkan kesalahan ini sudah tidak mampu ditanggulangi, sel ini akan beralih ke pilihan yang kedua, yaitu apoptosis ya, atau dimatikan. Jadi kalau DNA tidak mampu diperbaiki lagi karena kesalahan yang fatal, sel ini akan dimatikan daripada selnya hidup tapi membawa pengaruh yang buruk bagi individu tersebut, gitu ya, atau lingkungannya, misalkan dia bakteri atau lainnya. Nah, selanjutnya kalau sudah dikoreksi ya, mana DNA yang ada kesalahan, maka sel-sel normal yang lain ini akan melanjutkan perjalanan siklusnya ya, yaitu siklus S dan G2, kemudian masuklah pada siklus mitosis ya, atau pembelahan selnya. Nah, pada dasarnya perbaikan DNA ini bisa dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama, damage reversal.
di mana nah ya, damage reversal ini merupakan pergantian secara langsung ya, photoreactivation ya. Nah, ini artinya perbaikan DNA melibatkan pembuangan atau pembalikan DNA yang rusak oleh sebuah enzim tunggal yang tergantung oleh cahaya. Makanya namanya ini photoreactivation ya. Perubahan urutan akan diperbaiki dengan pergantian sesama nukleotidanya. Jadi dengan basa pirimidin dan nanti akan diikuti dengan penyatuan kembali ya celah yang semula terbentuk. Nah ini ya, ini pirimidinnya. Nah ini akan diperbaiki ya dengan pergantian sesama nukleotida yang normal gitu ya. Nah, yang kedua, perbaikan DNA yang kedua ini adalah damage removal ya. Perbaikan kerusakan. Pada pengelompokan ini akan melibatkan replacing ya atau penggantian dengan dipotong-potong nukleotidanya. Nah, pada excision repair ya, pergantian ini diawali dengan proses pengidentifikasian ketidaksesuaian sekuen atau urutan DNA dalam suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh endonuklease. Kompleks enzim tadi ya, endonuklease tersebut akan menginisiasi proses pemisahan DNA helix untai ganda menjadi satu untai tunggal. Proses ini akan diakhiri dengan penyatuan kembali dua untai tunggal tersebut sehingga menjadi bagian dari helix ya, helix ganda dengan perantara enzim ligase ya, ada penyatuan kembali. Nah, untuk perbaikan kerusakan ini ya, damage removal ini ada 3 mekanisme ya. Yang pertama base excision, yang kedua nucleotide excision, dan yang ketiga mismatch repair ya. Apa itu perbaikan pergantian DNA ya atau base excision repair? Nah, jadi ini merupakan mekanisme perbaikan DNA dengan karakteristik adanya eksisi basa ya dalam bentuk bebas. Nah, yang dimaksud di sini, eksisi ini tuh maksudnya pemotongan ya. Jadi konsepnya ada basa yang dipotong dari DNA tadi diganti dengan basa yang baru. Catatannya si basanya tersebut memang merupakan basa yang salah atau rusak gitu ya. Nah, ini bisa perhatikan dibantu dengan gambar. Nah, ini DNA yang rusak akan dikenali ya. Nah, ini yang akan memicu terjadinya perbaikan. Nah, ini ada peran dari DNA glikosilase. Ini akan mengenali basa yang tidak sesuai. Ini yang ditandai dengan yang bentuknya ini ya, beda sendiri ini yang berwarna merah. Enzim DNA glikosilase ini mengenali basa yang tidak sesuai, kemudian akan memotong ikatan N-glikosiklik pada basa tersebut ya. Nah, ikatan N-glikosiklik yang telah terpotong ini akan menyebabkan basa tersebut lepas dari DNA ya, terlepas bebas, jadi free base excited ya. Nah, tempat di mana basa tersebut lepas, yang ini ya, tadi kan tempatnya di sini. Nah, ini disebut sebagai apurinic sites atau apirimidinic sites ya, atau disingkat aja biar gampang AP site.
Nah, ini selanjutnya akan ada enzim AP endonuklease akan memotong ujung 5 aksen dari AP site tersebut. Ya, ini akan dipotong. Nah, selanjutnya enzim DR-fase ini akan melepaskan AP site dari rantai DNA-nya. Nah, kalau sudah dilepas, selanjutnya DNA polimerase akan mengambil peran ya, mengisi celah yang tadi terputus ya, yang tadi celah yang terbentuk diisi dengan apa? Basa baru yang sesuai. Nah, kemudian karena tadi sudah terpotong, sudah terputus, ini juga akan disambung kembali rantai DNA-nya oleh enzim DNA ligase ya, sehingga urutan basa DNA-nya menjadi urutan yang benar. Oke, yang kedua ini perbaikan DNA yang kedua, ini adalah disebut juga dengan NER ya, Nucleotide Excision Repair ya. Jadi mekanisme perbaikan DNA dengan karakteristik adanya eksisi atau pemotongan ya basa nukleotida yang rusak dalam fragmen oligonukleotida. Jadi perbaikan DNA-nya ini memotong fragmen nukleotida yang rusaknya. Pemotongan fragmen ini bisa mencapai 30 nukleotida ya. Selanjutnya akan diganti dengan nukleotida baru yang tentu saja harus sesuai. Di mekanisme perbaikan ini dapat mengenali banyak jenis kerusakan DNA yang disebabkan oleh mutagen dan karsinogen lingkungan sebagai penyebab perubahan struktur DNA ya. Jadi berbagai macam mutagen, karsinogen ya, misalkan manusia bisa dari paparan, sinar tertentu, radiasi atau bahkan makanan-makanan yang karsinogen gitu ya, ini dapat memicu terjadinya kesalahan berupa segmen nukleotida ya. Jadi salah satunya itu misalkan sinar UV, ini dapat menyebabkan kerusakan DNA ya, sehingga struktur DNA-nya ini berubah. Perubahan struktur DNA ini akan dikenali oleh enzim endonuklease spesifik ya, sehingga akan memicu terjadinya langkah-langkah perbaikan. Ini bisa dilihat ya. Jadi ketika ada nukleotida yang rusak, nah ini akan ada terbentuk ya berikatannya kompleks multiprotein pada fragmen DNA yang rusak. Kemudian fragmen DNA yang rusak ini akan dipotong ya, akan dipotong dan dilepaskan. Nah, selanjutnya akan diisi gap tadi ya, yang kosong ini akan diisi dengan nukleotida baru yang prosesnya tentu saja lagi-lagi dibantu oleh DNA polimerase dan akan digabungkan kembali untainya ini oleh DNA ligase seperti itu. Nah, pada E. coli protein UV ini ya, UVRA, UVRB dan UVRC ini berperan dalam membuang nukleotida dimer akibat sinar UV tadi ya, yang berperannya ini kalau pada E. coli. Nah, ini untuk secara umum ya sama seperti tadi ya, kalau adanya dimer ya yang disebabkan oleh sinar UV, ini enzim endonuklease ini akan ini ya, membuang gitu ya, membuang
fragmen nukleotidanya. Nah, ini kalau pada E. coli tadi ada protein UVRABC, kalau pada manusia ini XPA dan XPG gitu ya, atau XP genes pada manusia. Nah, ini kalau dilihat secara terperinci ya, perbedaan pemotongan nukleotida pada E. coli dan pada manusia seperti ini. Jadi tentu di sini perbedaannya bisa dilihat dari proteinnya yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, adanya 3 protein pada E. coli ini, UVRABC ya, ini yang mendeteksi atau mengontrol kerusakan DNA akibat paparan sinar UV. Nah, pada manusia ini lebih banyak proteinnya ya, ada 16 protein yang dikodekan atau disandikan beberapa gen dengan istilah 6 faktor perbaikan, XPA, RPA, TF, XPC, dan lain sebagainya ya. Nah, perbedaan lainnya ini juga adalah jumlah nukleotida yang terpotong. Pada bakteri E. coli itu sekitar 12 nukleotida, sedangkan pada manusia ini kurang lebih 30 nukleotida. Itu perbedaannya ya. Nah, yang ketiga ya, mismatch base repair. Ini merupakan perbaikan DNA yang disebabkan oleh kesalahan pas pemasangan basa saat replikasi. Jadi ketika sel akan membelah diri, DNA di dalamnya ini akan melakukan replikasi atau mengganda, ya kan ya? Kalau agar dua sel anak ini punya DNA yang sama. Dalam replikasi tersebut terkadang terjadi kesalahan basa, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan cetakan dari DNA induk. Nah, kita lihat untuk jalannya perbaikan mismatch DNA atau DNA mismatch repair ini. Nah, ini ada protein MUT-S ya. Nah, ini akan mengenali bagian yang salah. Ya. Nah, ini kan bagian yang salahnya apa? Kalau G harus berpasangan dengan apa? Guanin dengan sitosin ya, bukan dengan timin. Maka di sini ada kesalahan. Nah, protein MUT-S ini akan mengenali bagian yang salah ya, berpasangan pada rantai anakannya. Nah, kemudian protein MUT-H ini ya yang digambarkan dengan warna pink, ini akan berikatan pada bagian GATC yang belum termetilasi. Tetapi MUT-H ini belum aktif ya, sebelum bertemu dengan MUT-L. Nah, MUT-L ini akan berikatan dengan MUT-S yang mana yang MUT-S ini udah terlebih dahulu ya berikatan dengan DNA. Nah, ini yang selanjutnya akan mengaktifkan MUT-H. Nah, MUT-H inilah yang akan memotong ya, lihat ya yang di sisi pink ini yang akan memotong rantai anakan di dekat bagian yang termetilasi. Selanjutnya, enzim eksonuklease akan membuang bagian DNA yang rusak ya. MUT-H-nya memotong, kemudian yang membuang adalah enzim eksonuklease. Kalau sudah kosong kan ada gap ya, ada ruang kosong. Nah, ini DNA polimerase akan mulai berperan ya, membentuk fragmen baru di tempat yang tadi sudah terpotong. Nah, setelah fragmen baru dibentuk dengan pasangan yang sesuai, pasti akan diakhiri dengan penyambungan fragmen baru oleh enzim ligase ya. Nah, ini untuk yang
ya secara garis besar gitu ya, perbaikan DNA secara garis besar. Ini disebut juga dengan damage tolerance ya. Jadi yang mana mentoleransi kesalahan. Hal ini dilakukan bila kesalahannya itu sangat fatal ya, tidak dapat diperbaiki, sehingga kesalahannya terpaksa mau tidak mau harus ditoleransi. Nah, yang terpotong itu adalah kedua untai gandanya, ya. Yang 3 perbaikan tadi kan itu hanya basa nukleotidanya pada satu sisi rantainya ya, rantai gandanya atau untainya, salah satu untainya. Nah, ini kalau misalkan yang rusak itu kedua untai, nah inilah yang terkadang harus terpaksa ya, terpaksa di toleransi seperti itu. Nah, jika terjadi pemutusan untai ganda ya, ini untai gandanya ini terputus, biasanya disebabkan oleh apa? Bisa pengaruh eksogen ya, seperti radiasi ionisasi, obat-obat kemoterapi, bisa juga pengaruh endogen ya, yang dihasilkan dari proses metabolisme oksidatif di dalam sel tersebut. Bisa juga stres mekanik pada kromosom. Nah, ini cukup berbahaya ya bagi sel. Jenis kerusakan tersebut ya, kerusakan kedua untai ganda ya, karena dapat menyebabkan terjadinya penyusunan kembali genom. Nah, pada manusia, perbaikan untai ganda DNA yang putus ya ini secara rekomendasi itu dapat terjadi secara homolog atau non-homolog. Cara perbaikannya ini tergantung dari jenis jaringan ya, besar kerusakan DNA, fase siklus sel saat terjadi kerusakannya, dan kebutuhan ketepatan perbaikannya. Ya. Nah, ini untuk rekombinasi homolog ketika ada kerusakan untai ganda, ini yang berperan adalah adanya homologi ya, dibutuhkan homologi DNA yang putus dan chromatid sisternya. Jadi ini yang putus kan yang warna biru nih. Nah, ini ada chromatid sisternya warna hijau ya. Ini akan mengarahkan kepada perbaikannya. Nah, jadi ini akan disintesis ya kembali DNA yang komplement gitu ya. Kemudian nantinya ini akan terbentuk kembali atau menyambung kembali untai gandanya. Sedangkan jalur utama yang selanjutnya ya, itu ada non-homolog end joining. Ini juga salah satu jalur utama lainnya untuk memperbaiki kerusakan untai ganda, ya, kedua untai ganda. Sama halnya seperti yang dibutuhkan atau penyebab ya, penyebab dari kerusakan yang butuh adanya rekombinan homolog. Pada non-homolog dan joining juga ini sebabnya itu yang menyebabkan terjadinya kerusakan ini seperti radiasi ionisasi, obat bleomisin ya, topoisomerase, dan berbagai jenis toksin dan obat antrasiklin. Nah, untuk perbaikannya ini di non-homolog and joining ini melibatkan ya terdiri atas subunit ya, katalitik dan subunit pengatur. Nah, jadi adanya subunit tersebut
akan berikatan ya dengan ujung DNA. Nah, ini akan mengaktifkan subunit katalitik sehingga tergabung kembali, join kembali gitu ya. Untuk non-homolog end joining ini karena tidak menggunakan cetakan komplement ya, untai komplement seperti pada rekombinasi homolog. Nah, ini tidak ada di non-homolog end joining ini, tidak terjadi fusi dari ujung duplek DNA-nya ya. Nah, ini berakibat juga pada delesi atau insersi pasangan basa. Ya, jadi ada yang hilang, gitu, pasangan basa yang hilang atau bahkan masuk gitu ya. Oke, ini beberapa protein-protein yang terlibat ya. Ini sebabnya ya, yang menyebabkan kerusakan untai ganda ya. Tadi sudah disebutkan radiasi ion, radikal bebas ya, replikasi yang terjadi kesalahan replikasi dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa kalian lihat juga, lengkapi pemahamannya melalui video ini ya, yang menjelaskan perbaikan DNA yang tadi sudah disebutkan. Oke, sorry. Ya.
Oke, dilanjutkan. Jadi laju perbaikan DNA ini bergantung pada banyak faktor ya, dari jenis selnya, usia selnya, dan lingkungan eksternalnya. Apakah banyak paparan-paparan bahan kimia atau radiasi dan lain sebagainya. Ini akan berbeda ya. Nah, sel yang telah mengakumulasi banyak kerusakan DNA ataupun yang tidak dapat secara efektif memperbaiki kerusakannya lagi, ini bisa berujung pada 3 keadaan ya. Ini kalau tidak bisa dilakukan perbaikan-perbaikan seperti yang tadi dijelaskan. Yang pertama adalah keadaan dormansi irreversible ya. Ini dikenal sebagai proses penuaan. Nah, kalau sel-selnya sudah banyak sekali yang rusak, sudah tidak bisa diperbaiki lagi kerusakannya, maka proses penuaan ini akan berlangsung ya. Penuaan itu merupakan suatu yang pasti gitu ya. Tetapi dengan hidup sehat, makanan yang baik, setidaknya kita bisa menunda ya proses itu sedikit lebih lama. Nah, untuk yang kedua, jika sel ini sudah tidak bisa memperbaiki lagi kerusakan DNA-nya dan justru dikhawatirkan akan menjadi pengaruh buruk gitu ya bagi misalkan kumpulan sel dalam jaringan, bagi jaringannya atau bagi individunya, maka ini akan terjadi bunuh diri sel ya, atau kita kenal sebagai apoptosis. Nah, untuk yang ketiga, jika tidak bisa lagi diperbaiki, bisa jadi sel ini justru mengalami pembelahan yang tidak terregulasi atau tidak terbendung gitu ya, tidak terkontrol. Nah, sehingga dapat menyebabkan pembentukan tumor ataupun kanker ya, atau kanker. Nah, ini adanya expose ya, atau paparan-paparan dari radiasi atau bahan-bahan karsinogen. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki dan justru memicu ya pembelahan sel secara tidak terkontrol. Nah, ini hanya kesimpulan ya berdasarkan sistem perbaikan ya. Untuk yang utamanya adalah 3 sistem perbaikan tadi ya. Pergantian basa, pergantian nukleotida, dan mismatch ya. Ini beberapa enzim atau protein yang terlibat, itu bisa dilihat ya. Nah, ini perbedaannya di mana gitu ya. Dan yang pasti, yang selalu ikut berperan di berbagai sistem perbaikan, ini yang pasti adalah DNA polimerase dan DNA ligase. Yang membedakan itu adalah protein yang biasanya itu yang mengenali adanya kesalahannya. Kemudian yang membuang basa nukleotida yang rusak atau salahnya. Seperti itu. Ya, ini bisa perhatikan lagi dan dilihat lagi dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Nah, untuk diskusi yang pertama ini bisa dijawab oleh semua mahasiswa ya, atau juga saling memberi tanggapan ya. Ini yang pertama adalah coba kalian cari ya, bagaimana sih perbaikan DNA berlangsung pada beberapa sel yang rusak. Dan sel apa yang paling sering mengalami kerusakan? Itu coba cari buktinya, alasannya, dan sertakan referensi yang relevan ya. Jadi yang jelas referensinya. Nah, ini informasi ini dicari oleh semuanya ya. Dan silakan
saling bertanya atau saling melengkapi ya jawaban-jawabannya. Nah, setelah ini, setelah clear ya, misal cukup jelas untuk yang bahan diskusi yang pertama, kita masuk ke sesi diskusi yang kedua. Ini baru nanti sesuai urutan presensi ya, seperti biasa. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian cari kasus-kasus yang mana dari kasus tersebut kalian dapat mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme perbaikan kerusakan DNA yang disebabkan. Nah, ini untuk absen pertama ya, presensi yang pertama, proses metabolisme seluler. Jadi, adanya proses metabolisme yang justru menyebabkan kerusakan pada DNA, kemudian bagaimana mekanismenya gitu ya, perbaikannya. Nah, untuk yang presensi kedua, ada paparan UV yang merusak DNA. Ini bagaimana mekanisme perbaikannya ya. Pada organisme apa juga itu yang jelas ya. Kalian bisa cari di artikel-artikel pada jurnal yang sudah diterbitkan ya. Untuk yang presensi ketiga, ini mekanisme perbaikan kerusakan DNA yang disebabkan oleh radiasi ionisasi ya, radiasi ion. Yang keempat, yang disebabkan oleh paparan senyawa kimiawi. Apa saja kimiawinya, makanya kalian cari ya. Kemudian yang kelima atau presensi yang kelima, ini kalian cari kasus yang mana di kasus tersebut kalian dapat mengetahui ya, mendapatkan penjelasan mekanisme perbaikan kerusakan DNA karena adanya kesalahan replikasi. Nah, ini dilanjutkan ya. Untuk yang presensi nomor 6, berarti balik lagi ke ini yang pertama ya, proses metabolisme seluler dan selanjutnya. Nah, ini supaya kelihatan, jangan lupa untuk menyebutkan nama, nomor absennya gitu ya, baru kalian jawab diskusi ini. Oke, sekian untuk materi kita di minggu ini ya. Kita lanjutkan ke aplikasi Gen 21 CS. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat ya. Jangan bosan, jangan menyerah untuk mencari lebih banyak lagi referensi untuk melengkapi pemahaman kalian ya. Ya, sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.